Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan pengikutnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk mencapai sebuah ketenangan jiwa adalah sebuah hal yang perlu kita upayakan, sebuah hal yang perlu kita raih dan perlu kita lakukan sebuah ikhtiar yang sungguh-sungguh, karena bukan suatu hal yang mustahil untuk bisa meraihnya. Sebagaimana dalam firman Allah surat Ar-Ra'd ayat 28, yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah itu akan menenteramkan hati. Tentunya kita sebagai umat muslim banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mencapai sebuah ketenangan jiwa. Kita bisa berzikir, bisa sholat, kemudian dalam sholat kita, sholat sunnah kita juga, qiyamul lail kita, kemudian membaca Al-Quran, itu adalah merupakan langkah-langkah atau cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menggapai sebuah ketenangan jiwa. Sebuah upaya untuk bertafakur dengan kita senantiasa introspeksi diri, dengan senantiasa kita menenangkan diri kita, senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah, itu bisa menjadi salah satu upaya kita untuk sebuah jiwa yang tenang. Ibu-ibu rahimakumullah, kehidupan tentunya banyak sekali menghadapi sebuah ujian-ujian, banyak menghadapi kesulitan, banyak menghadapi berbagai macam permasalahan yang setiap hari hampir kita temui. Tentunya hal tersebut membutuhkan sebuah ketenangan jiwa, membutuhkan keimanan yang kuat, sehingga kita bisa benar-benar bisa ikhlas untuk menjalaninya. Seseorang bisa dikatakan jiwanya tenang, itu ada tolak ukur yang bisa kita lihat atau yang bisa kita nilai. Tolak ukur yang pertama adalah ketenangan jiwa yang tidak tergoyahkan atau istiqomah. Dalam firman Allah surat Al-Fajr ayat 27-30, yang artinya adalah, wahai orang-orang yang mempunyai jiwa yang senantiasa tenang, tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya, kembalilah kepada Rabb-mu dengan keadaan engkau berpuasa hati, dengan segala nikmat yang diberikan, lagi diridhoi di sisi Rabb-mu, serta masuklah engkau ke dalam kumpulan hamba-hamba Allah yang berbahagia, dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentunya sebuah keistiqomahan dalam diri seorang muslim hendaknya kita perlu pertahankan. Perlu kita pertahankan keimanan, akidah dalam situasi dan kondisi apapun. Istiqomah bukan hanya diperintahkan kepada manusia biasa saja, akan tetapi istiqomah juga diperintahkan kepada
manusia-manusia yang besar sepanjang sejarah peradaban dunia. Para pendahulu kita, para nabi, rasul, dan tentunya para sahabat beliau. Semua diperintahkan untuk bisa beristiqomah. Apalagi kita melihat fenomena saat ini, banyak hal yang selalu menguji keistiqomahan kita. Banyak saudara-saudara kita semuslim, banyak yang kemudian tergoyahkan keistiqomahannya atau keimanannya hanya karena digoda atau diuji dengan keindahan dunia semata. Itu tolak ukur yang pertama. Kemudian tolak ukur yang kedua adalah tenang bila berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang tenang tentunya jauh dari rasa cemas, jauh dari rasa khawatir, jauh dari rasa takut. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecemasan akan menjauhi orang yang selalu berzikir, yang selalu dekat kepada Allah, yang lisannya tidak pernah lepas selalu menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah yang artinya adalah, ingatlah dengan berzikir kepada Allah, maka hati akan tenang. Zikrullah, zikir kita kepada Allah, itu akan membawa ketenangan batin kita, karena senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tolak ukur yang ketiga adalah terbebas dari rasa takut dan sedih. Manusia dalam hidupnya seringkali merasakan ketakutan, merasakan kesedihan, manakala kita ditimpa ujian, manakala kita ditimpa musibah, ditimpa kesusahan dan lain sebagainya. Seringkali banyak orang akan merasakan takut, banyak orang akan merasakan sedih, merasa gundah gulana, galau dan lain sebagainya. Sehingga merasakan hidupnya itu menjadi pesimis, tidak semangat dan lain sebagainya. Padahal Allah adalah maha segala-galanya. Allah maha kuasa, dan hendaknya kita tidak boleh merasakan ketakutan seperti itu. Karena dengan adanya ketakutan-ketakutan yang tanpa alasan, kesedihan-kesedihan yang tanpa alasan, itu bisa jadi membuat diri kita bisa memberikan efek untuk ruhiyah kita, secara psikis kita, lama-lama akan menjadikan diri kita itu menjadi orang-orang yang tidak mempunyai semangat untuk memperjuangkan sebuah kebaikan. Dalam firman Allah surat Fussilat ayat 30-31 yang artinya adalah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendiriannya, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa bersedih. Bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Kami berlindung pada kehidupan di dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu minta. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi 3 tolak ukur tadi itu merupakan 3 hal yang bisa kita lihat, yang bisa kita nilai apakah seseorang itu sudah bisa memperoleh sebuah ketenangan jiwa atau belum. Bagaimana kita sebagai hamba Allah untuk senantiasa bisa memperoleh sebuah ketenangan jiwa, itu tentu hal yang perlu kita upayakan semaksimal mungkin. Bisa kita raih dengan secara kusuk, dengan sebuah kesungguh-sungguhan, bagaimana kita bisa selalu dekat kepada Allah, bisa menjadikan sebuah kekuatan bagi diri kita, karena satu-satunya penolong hanya Allah Subhanahu wa taala. Maha penolong untuk diri kita, maha penolong untuk siapapun hambanya yang senantiasa berdoa kepada Allah untuk bisa meraih sebuah ketenangan jiwa, hanya Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak perlu kita merasa
takut, ya. Tidak perlu kita merasa gelisah, tidak perlu kita merasakan gundah gulana dan lain sebagainya, hanya karena suatu sebab yang tidak ada dasarnya. Ibu-ibu yang senantiasa dirahmati Allah, marilah mulai sekarang kita mulai fokus, kita mulai bersungguh-sungguh untuk bisa meraih ketenangan jiwa. Kita perbanyak zikir kita kepada Allah, kita perbanyak amalan-amalan baik kita senantiasa qiyamul lail pada Allah, di tengah malam yang sunyi kita mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk diberikan kekuatan jiwa. Kita perbanyak bacaan tilawah kita, bacaan Al-Quran kita rutinkan, tidak hanya sekedar di bulan Ramadan, tapi harapannya itu bisa menjadi amalan kita. Zikir, qiyamul lail, membaca Al-Quran itu tidak hanya kita lakukan di bulan Ramadan saja. Nah, di bulan Ramadan ini tentunya momen yang sangat tepat untuk kita mengupgrade diri, untuk kita bisa mengisi diri kita agar jiwa kita menjadi lebih tenang. Kita mulai hidup kita sejak saat ini untuk bisa lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketenangan jiwa itu bisa kita raih. Demikian ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Ada baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqum birabbika fala takunanna minal mumtarin. Ada kekhilafahnya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.